Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih. Puji syukur kepada Allah masih menuntun kita sampai hari ini dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum memulai segala aktivitas kita, firman-Nya akan kita dengarkan melalui Renungan Harian Toraya, edisi hari Kamis 16 Maret 2023. Persiapkanlah seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pagi hari ini dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kami menikmati hari ini ya Allah, sebagai hari karunia-Mu dan telah siap dengan segala rencana aktivitas kami. Namun sebelum itu kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kami sekalian di sepanjang hari ini. Hati kami telah siap, berfirmanlah kepada kami dan biarlah Roh Kudus akan memampukan kami memahaminya dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Amin. Jika engkau mau mendengarkan aku. Demikianlah tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda berbuat kesalahan dan menyadarinya? Lalu bagaimana perasaan Anda? Menyesalkah? Malukah? Atau seperti apa? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Berpura-pura tidak tahu? Minta maaf? Atau apa? Nah, tentu banyak respon dan cara kita menyikapinya. Bahkan sekiranya dimungkinkan, kita mengharapkan apa yang sering orang sebut kesempatan kedua. Melalui pembacaan kita Mazmur 81, menegaskan kembali betapa Allah begitu mengasihi umatnya Israel. Karena kasih-Nya, Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka dan mengikat semua keturunan Israel. Namanya perjanjian. Tentu menuntut kesetiaan. Tapi persoalan besar ada pada manusianya yang sering tidak taat kepada Allah. Jika saja Allah tidak mengasihi dan mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang Israel, tentu perjanjian tersebut sudah dibatalkan. Tetapi lihatlah Allah kita itu. Dalam ketidaktaatan umat, Allah kembali berinisiatif untuk memperbaharui janjinya kepada umat yang mengkhianati perjanjian. Meskipun Allah kecewa, namun Allah kembali menegaskan bahwa Ia setia. Ia memperbaharui janjinya, tetapi lebih tegas lagi menuntut umat untuk setia mendengarkan dan memperhatikan perintahnya, untuk tidak menyembah Allah lain dan hidup menurut jalan yang dikehendaki, supaya seketika itu juga musuh akan ditundukkan dan umat akan dikenyangkan. Lewat pembaharuan perjanjian ini, kesempatan kedua diberikan kepada umat
untuk berbalik kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Allah yang layak disembah, dan kepadanya segala pengharapan kita letakkan. Keselamatan dari Tuhan merupakan buah dari ketaatan kepada perjanjian dengan Allah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu boleh kedengaran bagi kami di pagi hari ini, ya Allah, untuk terus menyadarkan kami bahwa Engkau Allah yang setia, meskipun kami tidak setia. Karena itu kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Roh setia itu pun akan terus menguasai kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami boleh menikmati betapa Engkau baik di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu bagi kami. Kami pun akan terus menyatakan kesetiaan yang sungguh taat pada perjanjian yang telah Allah tetapkan bagi kami. Di sepanjang hari ini, kehidupan kami akan kami jalani. Kami mohon beri kami kesehatan dan kekuatan. Kami mohon biarlah dalam segala tantangan yang kami hadapi di dunia kerja maupun usaha kami tetap setia menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan demikian kami akan menjadi murid Kristus yang menyatakan kebenaran di sepanjang kehidupan kami. Berkati saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul karena sakit. Beri mereka kesembuhan dalam waktu dan dalam rancangan Tuhan sendiri. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka yang tengah bersyukur untuk pertambahan usia mereka. Biarlah ya Tuhan, ungkapan syukur yang dipersembahkan kepadamu sungguh akan menyenangkan hatimu lebih lagi. Ada komitmen baru untuk hidup di dalam tuntunan kasih Allah, hidup di dalam hikmat Allah, sehingga senantiasa kehidupan kami boleh mengalami sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan yang sedang berlangsung di Toraja dalam rangkaian sukacita 110 tahun Injil masuk Toraja. Biarlah bahwa rangkaian kegiatan ini bukanlah sekedar kemeriahannya semata, tetapi lebih lagi bahwa kami boleh mengambil bagian di dalamnya dengan penuh sukacita dengan segala keberadaan hidup kami, baik secara pribadi maupun jemaat Tamalan Rea dan semua jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada. Sehingga kami akan terus hidup dalam penghayatan iman, bahwa jika kami tiba pada hari ini dalam sukacita 110 tahun Injil masuk Toraja, semua berkat kemurahan Allah. Ini kami datang berserah kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami dalam sepanjang hidup kami hari ini. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Dengarlah permohonan kami ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kita untuk menjadi penuntun bagi kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.